Pursuit of the Truth, bab 161-162. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Catatan, sekilas info update Pursuit of the Truth. Ada beberapa perubahan. Karena situs web yang biasa Mimin gunakan sebagai rujukan alur cerita ini tidak bisa Mimin buka dalam waktu beberapa hari. Untuk kelancaran update, dengan sangat terpaksa, Mimin mengambil rujukan dari situs web lain. Mungkin ada sedikit perbedaan dari penyebutan, nama, karakter, dan lain-lain, tetapi tidak merubah jalannya alur cerita ini. Bila situs web yang biasa Mimin gunakan sebagai rujukan bisa Mimin buka, Mimin akan berpindah kembali ke situs web tersebut sebagai rujukan, dan Mimin akan infokan kembali. Mimin harap, sahabat semua dapat mengerti kesulitan yang Mimin alami. Kurang lebihnya Mimin meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Yuk mari, kita lanjut ke dalam alur ceritanya. Suming terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Rasakan aku, kata-katanya mengejutkan, dan membuat He Feng benar-benar terstunet. Rahangnya ternganga, dan dia baru sadar setelah beberapa saat. Kegugupan dan ketakutan segera muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Mas Guru, ini, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya bahkan membantu Anda dalam pertarungan Anda sebelum saya pingsan, Aku menyuruhmu merasukiku, berhenti bicara terlalu banyak." Suming melirik He Feng dengan dingin. Tatapannya mungkin tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya ia secara halus mengamati reaksi He Feng. He Feng masih bingung. Dia tersenyum lemah sambil menatap Suming. Setelah ragu sejenak, dia berlutut di tanah. Mungkin tidak ada air mata di matanya, tetapi matanya masih berkilauan. "Guru, saya telah berbuat salah, sungguh. Mohon maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani mengulanginya lagi." Mata Suming bersinar terang. Dari hubungan kecil yang ia miliki dengan He Feng melalui jiwa mereka, ia dapat merasakan kegugupan dan ketakutan He Feng. Tidak ada kegembiraan dalam dirinya. "Tuan, aku tidak bisa merasukimu. Jika aku melakukannya, itu sama saja dengan menghapus keberadaanmu. Jika aku menghapusmu, maka aku pun tidak akan bisa bertahan hidup. Itu sama saja dengan bunuh diri." He Feng sempat kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya. "Aku tidak memintamu untuk melakukan kerasukan sepenuhnya. Saat aku menyuruhmu berhenti, maka kau bisa berhenti," kata Suming dengan lesu. Hal ini sangat penting baginya. Ini menjadi faktor penentu apakah dia harus masuk dan menemui leluhur Gunung Han. Ia harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan proses kerasukan dan melihat apakah ia dapat menemukan jalan keluar, dan apakah ia dapat memperoleh kepastian tertentu untuk tetap aman sebelum ia mengambil risiko. Dia memilih He Feng untuk tugas ini setelah mempertimbangkan semuanya dengan cermat. "Tuan, saya belum pernah merasuki siapapun sebelumnya. Saya hanya tahu caranya. Apakah Anda yakin ingin mencobanya?" He Feng ragu sejenak. Ketika melihat Suming mengangguk, dia menggertakkan giginya dan tidak berani menentangnya. Tubuh rohnya berubah menjadi cahaya redup yang melesat lurus menuju tengah alis Suming. Begitu menyentuh dahi Suming, cahaya redup itu berkedip seolah menyatu dengan tubuh. Suming merinding dan perlahan menutup matanya. "Guru, guru!" Sebuah suara memanggilnya berulang kali di dalam kepala Suming. Dia membuka matanya, dan sebuah dunia yang diselimuti kabut muncul di hadapannya. Hanya area seluas 100 kaki di sekitarnya yang kosong. Bagian lainnya tertutup kabut tebal yang bergulir, dan suara gemuruh teredam bergema dari dalamnya. "Ini adalah pikiranmu. Ini juga tempat pertama yang akan muncul selama tindakan kerasukan." Suara He Feng yang hati-hati terdengar di telinganya. Suming menoleh dan melihat tubuh roh He Feng di sisinya. Ada kekuatan menakutkan yang terpancar dari tubuh rohnya yang membuat Suming merasa tidak nyaman. Dia menundukkan kepala dan melihat tubuhnya menjadi tercengang saat melakukannya. Pada saat itu, ia tidak lagi memiliki tubuh. Ia hanyalah bola cahaya redup yang lemah. Namun, ada benang yang lebih redup lagi yang berasal dari bagian terdalam cahayanya yang menghubungkannya dengan tubuh roh He Feng. Hal itu memberi Suming perasaan bahwa hanya dengan satu pikiran, He Feng akan langsung mati. Selain benang itu,
Suming juga melihat sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang tampak kabur dalam cahayanya sendiri. Bahkan dia sendiri harus memusatkan perhatian penuh untuk merasakannya sebelum dia bisa menyadari keberadaannya. Ini, Suming mengalihkan perhatiannya ke arah itu. Begitu dia melakukannya, dia langsung merasa seolah-olah indera ilahinya diserap ke dalam cahaya redup, ke tempat objek yang berantakan itu berada. Benda itu adalah sepotong batu hitam. Benda itu tersembunyi oleh cahaya redup di sekitarnya, itulah sebabnya sulit bagi orang untuk melihatnya dengan jelas dari luar. Itu batu itu. Saat Suming melihat potongan batu itu, dia merasa sangat terguncang, menyebabkan cahaya redup berkedip-kedip hebat, yang juga membuat He Feng, yang berada di sisinya, melompat ketakutan. He Feng sangat ketakutan. Dia takut Suming secara tidak sengaja menyentuh benang di bola rohnya dan dia akan mati, karena jika dia mati di sini, itu hanya akan menjadi tragedi besar baginya. Suming mengamati puing-puing batu itu. Benda ini telah bersamanya selama bertahun-tahun dan selalu ia kenakan di lehernya. Ia tidak menyangka akan melihat benda itu di sini. Setelah ragu sejenak, Suming mencoba mendekat, namun saat tangannya menyentuh puing-puing batu. Saudara, saudaraku, aku bisa merasakanmu, saudaraku. Suara perempuan yang familiar itu bergema kuat di dalam indera ilahi Suming, menyebabkannya gemetar. Suara itu sepertinya telah terkubur di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Suara itu tidak bisa dihapus dan tidak akan hilang. Di masa lalu, ketika suara itu muncul dalam mimpinya, ia merasa seolah-olah suara itu samar dan datang dari suatu tempat yang jauh, tetapi sekarang, suara itu sangat keras, seolah-olah berada tepat di depannya. Beberapa waktu berlalu sebelum Suming sadar kembali. Dia meninggalkan reruntuhan batu yang tersembunyi dalam cahaya redup dan terdiam dalam waktu yang lama. Menguasai, He Feng sudah gemetar ketakutan saat berbicara dengan nada hati-hati. Mari kita mulai, kata Suming dengan tenang. Ya, Guru, ini juga pertama kalinya saya memasuki pikiran orang lain. Tapi Guru, pikiranmu sepertinya sedikit berbeda dari pikiranku. Mengapa ada begitu banyak kabut? He Feng melihat sekelilingnya. Karena takut Suming salah paham, dia ragu sejenak sebelum menatap Suming. Tuan, kerasukan sebenarnya sangat sederhana. Yang perlu saya lakukan hanyalah melahap bola roh dari orang yang ingin saya kerasukan, tapi jangan khawatir, saya tidak akan berani melahapnya, penggabungan akan menciptakan efek yang sama. Baiklah, Suming mengangguk, maafkan saya. He Feng mengertakkan giginya dan tubuh rohnya menyerbu ke arah Suming, tetapi tatapan hormat di wajahnya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak berada di sini untuk merasuki Suming. Saat tubuh roh He Feng mendekati Suming, mereka bersentuhan dengan cepat. He Feng gemetar, sementara indera ilahi Suming bergetar. Ia merasa seolah ada guntur bergemuruh di dalam pikirannya, dan itu dengan cepat diikuti oleh kabut di sekitarnya yang tiba-tiba berjatuhan ke belakang dengan keras. Suara gemuruh yang bergema di dalam begitu keras hingga mengguncang langit dan bumi. Saat kabut bergulir mundur, tubuh roh Suming dan He Feng dengan cepat menyatu. Ini bukanlah tindakan melahap, melainkan penggabungan. Pikiran mereka akan menyatu dan menjadi satu. Jika ini berlanjut, maka pada akhirnya akan ada entitas yang bukan He Feng maupun Suming, tetapi entitas yang menggabungkan indera ilahi mereka berdua. Suming merasakan dirinya melemah selama proses penggabungan, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja, namun dia tidak mempedulikan semua itu. Dia hanya menatap kabut di luar. Ia dapat melihat dengan jelas kabut di luar yang terus-menerus bergulir mundur. Sebagian darinya mulai menipis, dan secara bertahap, sebagian besar kabut tipis itu menghilang, menampakkan kenangan dalam bentuk gambar bergerak yang sebelumnya tersembunyi di bawah kabut. Dia melihat dirinya berjalan memasuki terowongan rahasia bersama Nantian dan yang lainnya. Dia melihat dirinya mendaki gunung suku timur yang tenang. Dia melihat dirinya tertidur di gunung yang sunyi dengan bulan darah di langit. Kenangan-kenangannya bergerak seperti air yang mengalir, berputar mundur di hadapan Suming sedikit demi sedikit. Dia melihat dirinya mengubah He Feng menjadi kuali obat. Dia melihat dirinya bertarung melawan Han Feizi. Dia melihat dirinya memperhatikan He Feng dan Xuan Lun mendekat saat mereka bertarung satu sama lain sementara dia bermeditasi dengan tenang. Dia melihat kota Gunung Han beserta rantai Gunung Han. Dia melihat Fang Mu mengantarkan ramuan kepadanya. Dia melihat dirinya sendiri menculik Fang Mu setelah Fang Mu pulih dari luka-lukanya.
Ingatannya terus terputar terbalik hingga beberapa gambar bergerak itu akhirnya memperlihatkan Su Ming duduk diam di gua gunung memulihkan diri dari luka-lukanya, lalu gambar-gambar itu berhenti bergerak. Guru, aku tak tahan lagi, jika kita terus seperti ini, kita akan benar-benar menyatu menjadi satu. Suara He Feng yang penuh kesedihan bergema di benak Su Ming. Juga, guru, apa yang ada di dalam bola rohmu? Semakin aku menyatu dengannya, semakin ia menolakku. Apa ini? Ini menyedotku masuk, Rasa takut tiba-tiba muncul dalam suara He Feng, seolah-olah dia baru saja menghadapi sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan. Getaran mulai terasa di benak Su Ming. Dia bisa merasakan ketakutan He Feng. Ini juga pertama kalinya dia menyadari bahwa kekuatan penyerapan yang semakin kuat datang dari puing-puing batu di bola rohnya, dan itu bukan untuk menyerapnya, tetapi He Feng yang mencoba menyatu dengannya. Dia memisahkan sebagian dari indera ilahinya untuk menekan kekuatan penyerapan yang berasal dari puing-puing batu, lalu suaranya yang lemah namun tegas dikirim ke tubuh roh He Feng. Melanjutkan, Tuan, ini adalah. Melanjutkan, He Feng tidak lagi berbicara. Sebaliknya, di tengah ketakutannya, dia melanjutkan penggabungan itu, gemetar. Saat itu dia merasa sangat menyesal, dan juga sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam bola roh Su Ming, tetapi hal di dalamnya membuatnya merasakan gelombang teror yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia merasa bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan kehilangan segalanya tanpa Su Ming perlu membunuhnya. Su Ming memandang kabut di luar. Kenangan yang muncul setelah kabut menipis mulai berubah lagi, dan adegan-adegan di mana dia bermeditasi digantikan oleh sesuatu yang baru. Saat itu siang hari. Langit diselimuti kilat dan hujan. Beberapa burung nasar berputar-putar di udara. Ada seseorang tergeletak di lereng gunung seolah-olah dia sudah mati. Burung-burung nasar itu ragu-ragu sejenak sebelum salah satu dari mereka menukik dan mendarat di atas orang itu. Ketika semua burung nasar lainnya mendarat di atasnya, orang yang tampaknya sudah mati itu tiba-tiba mencengkeram leher seekor burung nasar. Dia membuka matanya. Pemandangan berubah sekali lagi. Kali ini, langit masih diselimuti kilat dan hujan, tetapi bukan lagi siang hari. Ini adalah malam hari. Kilat menyambar di langit. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di udara. Retakan itu seperti mulut yang terbuka lebar dan memancarkan aura mengerikan. Penampakannya membuat hujan yang jatuh dari langit membeku di udara dalam sekejap. Bahkan kilat yang menyambar di langit pun berhenti, dan melayang di langit tanpa bergerak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su Ming menjadi gugup. Dia telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Satu-satunya hal yang penting adalah pemandangan di hadapannya. Seseorang merangkak keluar dari dalam celah gelap itu. Ia berlumuran darah. Saat ia muncul, Su Ming melihat orang itu dengan jelas berkat cahaya dari kilat yang membeku di langit. Orang itu membuka matanya lebar-lebar, dan cahaya di matanya mengungkapkan kesedihannya. Dia tertawa hampa sebelum jatuh dari langit dan berguling menuruni puncak gunung hingga terhenti oleh sebuah batu besar di lereng gunung. Dia jatuh ke samping, tak bergerak. Orang itu adalah Su Ming. Guru, saya tidak tahan lagi. Pemandangan di dalam kabut berubah sekali lagi. Kali ini, semuanya menjadi hitam pekat, seolah-olah tidak memperlihatkan bumi maupun langit. Namun pada saat itu, He Feng mengeluarkan jeritan melengking, dan kabut tipis di depan mata Su Ming seketika menebal. Pemandangan itu menghilang. Ruang kosong seluas 100 kaki telah meluas menjadi area seluas 150 kaki. He Feng meringkuk di samping dengan sangat lemah. Dia menatap Su Ming dalam keadaan yang menyedihkan, rasa takut terpancar dari matanya. Jika aku terus seperti ini, aku pasti sudah mati. Untunglah aku hanya melakukan penggabungan, bukan melahapnya, kalau tidak, pikir He Feng sambil bergidik. Dia menatap Su Ming dan tidak tahu harus berkata apa padanya. Su Ming terdiam sejenak, termenung, sebelum mengangguk ke arah He Feng. Terima kasih. Mari kita keluar. Di samping kapal pedang yang menuju ke tempat terpencil leluhur Gunung Han terdapat sebuah terowongan. Di ujungnya ada sebuah pintu masuk, dan Su Ming duduk di sana sambil membuka matanya. Ada tatapan bingung di matanya. He Feng tidak muncul, dia tenggelam dalam tubuh Su Ming, bukan pikirannya. Dia sangat lemah. Kali ini, dia harus kembali memasuki tidur lelap, jika tidak dia akan menghilang.
Ingatanku terhenti dan dimulai pada saat aku bangun untuk menangkap burung nasar. Aku tidak ingat suara retakan yang muncul di malam yang hujan. Aku juga tidak ingat diriku tertawa hampa saat aku bangun. Aku sudah berbaring di lereng gunung. Mungkin kenangan yang hilang dariku adalah kenangan yang terpendam di dalam celah itu. Su Ming menatap pintu masuk di sampingnya dan tekad terpancar di matanya. He Feng sepertinya tidak berpura-pura. Puing-puing batu di bola rohku. Su Ming menyentuh puing-puing batu hitam misterius yang tergantung di lehernya. Aku akan mengambil risikonya. Su Ming menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu, ia berdiri dan berjalan menuju pintu masuk. Dia sudah cukup lama berlama-lama di tempat ini. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia tidak bisa lagi membuang waktunya. Dia memiliki firasat kuat bahwa mungkin dia benar-benar memiliki hubungan dengan leluhur Gunung Han. Dia akan dapat memperoleh jawaban atas semua hal yang membingungkannya di sini. Kemarilah, kemarilah. Suara tua itu dipenuhi kecemasan. Suaranya jauh lebih jelas dan kuat daripada saat ia berada di luar. Suara itu bergema di benaknya. Saat ia melangkah masuk melalui pintu, pandangannya menjadi kabur. Setelah semuanya menjadi jelas, dia melihat sebagian langit dengan bintang-bintang yang berkilauan di hadapannya. Ujung langit tidak terlihat dan bintang-bintang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di manakah tempat ini? Su Ming terdiam sejenak. Tempat ini diselimuti keheningan yang mencekam, dan dia adalah satu-satunya orang di sini. Ini, lapisan, dimensi ketiga, kemarilah, biar aku melihatmu. Suara orang tua itu terdengar lebih jelas saat bergema di benak Su Ming. Pada saat yang sama, bintang-bintang di langit mulai bergerak cepat di depan matanya. Perlahan-lahan, sebidang tanah mengambang muncul di hadapannya setelah bintang-bintang berhenti bergerak. Su Ming belum pernah melihat semua ini sebelumnya. Matanya semakin berkabut karena kebingungan, tetapi dia segera tenang. Dia bergerak maju tanpa suara. Dia tidak tahu berapa lama dia telah berjalan, dia juga tidak tahu apakah dia berjalan menuju daratan terapung itu, atau apakah daratan terapung itu bergerak ke arahnya. Saat ia semakin mendekat dan daratan terapung itu muncul di hadapannya, Su Ming menginjaknya dan melihat sekelilingnya. Pegunungan menjulang dan menurun di sekelilingnya diiringi suara air mengalir dari sungai-sungai. Tanah ditutupi rumput hijau dan tercium aroma harum darinya. Duduk di padang rumput itu adalah seseorang yang mengenakan jubah abu-abu. Orang ini usianya tidak dapat diperkirakan. Seluruh tubuhnya kering kerontang, dan hanya tersisa beberapa helai rambut di kepalanya. Pakaiannya hampir seluruhnya hancur. Ia duduk di tanah dengan mata tertutup seolah-olah sudah mati. Kau akhirnya datang. Sebuah suara serak bergema di seluruh negeri. Apakah Anda leluhur Gunung Han? Su Ming menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang sebelum menatap orang yang tampak seperti sudah mati itu. Kamu bisa memanggilku Han Kong. Suara tua itu bergema di udara dan arah asalnya tidak dapat ditentukan. Ketika suara itu sampai di telinganya, Su Ming merasa terguncang. Mengapa kau memanggilku kemari? Su Ming terdiam sejenak sebelum bertanya. Aku tidak memanggilmu ke sini, kaulah yang memanggil dirimu sendiri ke sini. Kali ini, suara itu tidak datang dari sekelilingnya, melainkan dari orang yang kurus kering di hadapannya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang itu membuka matanya. Sepasang mata itu sangat redup, tetapi ada tatapan mendalam di dalamnya yang tampak seperti bintang. Namun di dalam sana juga terdapat kegembiraan, kerinduan, dan antisipasi. Bawa aku pergi. Suara serak itu keluar dari mulut Han Kong. Suaranya terdengar seperti dua ranting kering yang digesekkan satu sama lain, yang membuat semua orang yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Su Ming menatap leluhur Gunung Han yang tinggal tulang belulang itu dan terdiam. Sesuai dengan janji itu, aku telah menyelesaikan tugasku. Aku telah menunggumu sejak lama, bawa aku pergi. Han Kong tampak seperti sudah lama tidak berbicara. Ia kesulitan merangkai kata-katanya, karena setiap suku katanya terucap dengan susah payah. Ekspresi penuh harap muncul di wajahnya yang tenang. Aku telah meninggalkan rumahku selama 8.000 tahun. Aku ingin pulang. Leluhur Gunung Han sedikit gemetar sambil bergumam ke arah Su Ming. Saat Han Kong berbicara, seluruh langit tiba-tiba bergetar. Bintang-bintang di kejauhan mengeluarkan suara gemuruh yang sangat besar, dan bintang-bintang mulai memudar satu persatu dengan cepat. Mereka di sini, dengan cepat. Napas Han Kong menjadi cepat.
Su Ming tetap diam. Terlalu banyak hal yang tidak dia mengerti dari perkataan Han Kong. Kilatan muncul di mata Su Ming dan dia berbicara dengan lesu. Bagaimana aku bisa membawamu pergi? Anda? Han Kong terkejut dan menatap Su Ming. Ketidakpastian dan ketidakpercayaan perlahan muncul di matanya. Seolah-olah kalimat sederhana dari Su Ming itu di luar dugaannya. Siapa kamu? Han Kong langsung menjadi tajam. Tekanan besar menyebar dengan suara dentuman. Di bawah tekanan ini, Su Ming merasa seperti semut yang terjebak dalam badai hujan. Dia merasa seperti sedang tercekik. Su Ming mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Dia menatap Han Kong dan setelah terdiam sejenak, ketika suara gemuruh dari kejauhan semakin mendekat, dia berbicara pelan. Saya Su Ming. Takdir satu, benar, itu kamu. Han Kong menghela napas lega. Tekanan itu menghilang, dan tatapan tajam di matanya berubah menjadi harapan. Dia tidak tahu bahwa dia salah mendengar nama Su Ming sebagai takdir. Han Kong berbicara dengan susah payah. Pada saat itu, bintang terakhir di langit di luar memudar. Bersamaan dengan itu, suara dentuman teredam muncul di tempat mereka berada, dan tanah pun bergetar hebat. Seolah-olah ada seseorang di luar yang menggunakan metode tak terlihat untuk menyerang tempat itu. Sial, mereka datang terlalu cepat. Wajah Han Kong meringis. Dia berjuang untuk bangkit dan melangkah ke arah langit. Mereka tidak akan bisa melihatmu di sini, dan mereka juga tidak akan mengganggumu saat kau menggunakan seni sihirmu. Aku akan mengulur waktu mereka. Kau adalah takdir. Kau akan mengirimku kembali, kau harus mengirimku kembali, kau wajib mengirimku kembali. Han Kong tiba-tiba berbalik dan tatapan ganas muncul untuk pertama kalinya di matanya. Dia melirik Su Ming sebelum melesat ke langit. Di luar daratan terapung itu, langit malam yang tadinya gelap gulita setelah kehilangan semua cahaya bintangnya mulai berputar. Saat Han Kong berjalan keluar, riak-riak besar menyebar di langit yang berputar. Sebuah dentuman keras terdengar, dan lelaki tua berjubah merah dari klan langit beku keluar dari riak-riak tersebut. Han Kong, dengan geraman rendah yang menggema di udara, wajah lelaki tua berjubah merah itu menjadi serius dan dipenuhi aura yang agung. Ia mengangkat tangan kanannya secara tiba-tiba. Langit gelap di sekitar mereka tiba-tiba dipenuhi warna. Saat mereka berputar, mereka membentuk pusaran besar. Suara gemuruh memenuhi udara, dan pusaran itu berputar mengelilingi Han Kong dengan dia sebagai pusatnya. Pusaran itu berputar cepat di sekelilingnya, berubah menjadi kekuatan yang mengejutkan. Han Kong mengeluarkan lolongan melengking dan menyayat hati. Dia mengayunkan tangan kanannya ke depan dan seketika cahaya merah muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, cahaya merah itu berubah menjadi padang rumput merah. Saat dia mengayunkan tangannya ke depan, padang rumput itu menyebar dengan cepat ke sekitarnya, dan dalam sekejap menutupi area seluas 100 li. Han Kong terengah-engah seperti binatang buas yang terpojok. Matanya menyala penuh kebencian, dan dia menekan tangan kanannya ke tanah di bawahnya. Saat ia melakukannya, padang rumput seluas 100 li itu berguncang dan terdengar suara-suara seperti raungan. Gumpalan kabut merah muncul dari tempat Han Kong menekan telapak tangan kanannya. Kabut itu dengan cepat mengembun dan berkumpul sebelum berubah menjadi ular piton raksasa berkepala 3. Dengan desisan, ular itu menyerbu ke arah lelaki tua berjubah merah itu. Han Kong menekan tangan kirinya ke padang rumput tepat setelah itu dan seketika teriakan perang menggema di udara. Kabut merah kembali naik dari padang rumput dan berubah menjadi seorang pria berbaju sirah merah. Pria itu memegang pedang berlumuran darah. Begitu muncul, matanya menyala dengan semangat bertarung dan dia menyerang lelaki tua itu. Mantra Han Kong belum berakhir. Dia menggigit lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Darahnya terciprat di padang rumput merah, dan padang rumput itu tampak langsung mengamuk. Padang rumput itu mulai menggeliat dan tumbuh dengan cepat, menyebar seperti rambut dengan kecepatan kilat. Para berserker, beraninya kalian menentang kami, para immortal. Han Kong mengangkat kedua tangannya ke udara dengan cepat sambil berdiri di padang rumput merah yang tumbuh subur. Meskipun saat ini ia tampak kering dan layu, ada aura yang terpancar darinya yang sulit digambarkan. Saat Su Ming melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah dilihatnya selain pertempuran gunung kegelapan yang dilakukan oleh bayangan di langit berbintang. Seni Han Kong membuatnya merasa terguncang hingga ke inti.
Wajah lelaki tua berjubah merah itu tampak tenang. Ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk bukan ke arah Han Kong, melainkan ke tengah alisnya. Lalu dari sana, jarinya menelusuri ke ujung hidungnya, mengukir jejak darah. Saat jejak itu muncul, raungan terdengar dari ruang di belakang lelaki tua berjubah merah. Sebuah penampakan raksasa tampak menerobos ruang itu dan sesosok roh yang seluruhnya berwarna merah dan tingginya sekitar 10.000 kaki muncul. Makhluk itu tampak seperti raksasa, tetapi lebih mirip monster yang berubah dari patung dewa berserker. Ia mengenakan kulit binatang dan setengah telanjang. Saat muncul, ia mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, labu merah yang disampirkan di punggung lelaki tua berjubah merah itu melayang ke atas. Sumbatnya terlepas dan banyak bayangan hitam berterbangan keluar. Bayangan hitam ini adalah jiwa-jiwa binatang buas. Mereka melolong saat monster raksasa itu menangkap dan melahap mereka. Ketika ular piton raksasa berkepala 3 dan pria dengan semangat bertarung dan baju sirah merah menyerbu ke arahnya, monster raksasa itu mengangkat kepalanya dengan cepat. Ada cahaya ganas di matanya. Dengan lolongan, ia menyerbu ke arah ular piton raksasa dan begitu mencengkeramnya dengan cakarnya, ia membawanya ke mulutnya dan menggigitnya sebelum melemparkannya ke samping dan menyerbu ke arah pria berbaju sirah itu. Suara gemuruh menggema di udara. Saat monster raksasa itu melanjutkan pembantaiannya, padang rumput merah Han Kong masih terus meluas, hampir menutupi seluruh ruang sebelum tiba-tiba menyusut dan mengeluarkan suara dentuman yang mengejutkan. Su Ming menarik napas dalam-dalam. Ia bahkan belum sempat pulih dari pertempuran ketika ruang di depannya berputar dan Han Kong keluar dari dalamnya. Saat itu juga, kaki Han Kong hancur dan lenyap. Wajahnya dipenuhi kematian, tetapi ia tetap terbang dan menangkap Su Ming sebelum menyerang ke depan dan menghilang bersamanya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Su Ming bahkan tidak sempat menghindar sebelum ditangkap oleh Han Kong. Saat ia menghilang bersama Han Kong dari tempat itu, ia melihat padang rumput merah menyebar seperti rambut dan menutupi langit di sekitar daratan yang mengambang. Di tengah suara gemuruh, Han Kong terbang ke atas sekali lagi. Ia batuk darah, tetapi terus berlari ke kejauhan. Di belakangnya, pria tua berbaju merah mengejar. Takdir adalah Su Ming, dan pinginnya adalah Su 1 Ming 1. Catatan angka-angka tersebut menunjukkan nada yang berbeda. Total ada 4 nada berbeda, yang mirip dengan homonim untuk Su Ming. Su Ming memiliki arti dan karakter yang sangat berbeda, seperti yang bisa Anda lihat. Nama Su Ming diucapkan sebagai Su 1 Ming Ming, jadi karakter kedua juga terdengar berbeda, tetapi Han Kong salah dengar.